Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Agustiani dengan NIM 304 2023 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal pengajuan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis web dengan identifikasi QR pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, metode, serta fitur-fitur yang akan dikembangkan. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek penting dalam mendukung akuntabilitas keuangan dan kelancaran kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. Pengelolaan barang milik daerah masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian data aset, kesulitan inventarisasi, serta keterlambatan penyusunan laporan. Seiring perkembangan teknologi informasi, diperlukan sistem pengelolaan barang milik daerah yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem berbasis web mampu menyediakan pengelolaan data aset secara terpusat dan real-time. Sedangkan penerapan QR dapat mempermudah identifikasi, pendataan, serta monitoring aset secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pengelolaan barang milik daerah berbasis web dengan identifikasi QR pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, ketertiban administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pengelolaan barang milik daerah berbasis web yang terintegrasi, mengimplementasikan teknologi QR sebagai media identifikasi aset daerah, mempermudah proses pendataan, pencatatan, pencarian, dan inventarisasi barang milik daerah, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi dalam pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode pengembangan sistem digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang sistematis, terstruktur, dan berurutan, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem informasi yang kebutuhan fungsionalnya telah jelas sejak awal, seperti sistem pengelolaan barang milik daerah pada instansi pemerintah. Tahapan metode waterfall yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, pemeliharaan sistem. Yang keempat, fitur sistem yang akan dikembangkan ada 7 fitur. Pertama, fitur login. Fitur ini berfungsi untuk mengamankan sistem dengan membatasi akses pengguna sesuai peran, seperti admin dan petugas pengelola barang. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, fitur manajemen. Fitur ini digunakan untuk mengelola data barang milik daerah, meliputi penambahan, pengeditan, penghapusan, dan pencarian data barang. Data yang dikelola antara lain kode barang, nama barang, kategori, kondisi, lokasi, dan tahun perolehan. 3. Fitur generat. Fitur ini memungkinkan sistem menghasilkan QR secara otomatis untuk setiap barang. QR dapat dicetak dan ditempelkan pada barang sebagai identitas unik untuk mempermudah proses inventarisasi. 4. Fitur scan barcode. Fitur scan barcode digunakan untuk menampilkan informasi detail barang secara cepat dengan melakukan pemindaian QR menggunakan perangkat kamera atau scan. Yang kelima, fitur inventarisasi barang. Fitur ini mendukung proses pengecekan dan pendataan fisik barang secara berkala, sehingga data yang ada di sistem sesuai dengan kondisi barang di lapangan. Yang keenam, fitur pelaporan. Fitur pelaporan menyediakan laporan data barang milik daerah secara otomatis, seperti laporan inventaris barang, laporan kondisi barang, dan laporan mutasi barang yang dapat dicetak atau diunduh. Yang terakhir, fitur riwayat. Fitur ini mencatat riwayat perubahan data barang, termasuk pemindahan lokasi, perubahan kondisi, dan pemeliharaan, sehingga memudahkan proses pengawasan aset daerah. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.